Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zamzam Nur Islami dari Prodi HKI kelas 3D dengan NIM 050401 211 39. Di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan tugas UTS pelajaran tafsir hukum peradilan, yaitu dalam kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti menurut perspektif Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35 dan 138. Pernikahan merupakan ibadah untuk menyempurnakan agama. Pada dasarnya pernikahan sebagai ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga banyak mendatangkan kebahagiaan antara suami dan istri, namun ada beberapa pendapat pernikahan untuk media melampiaskan hawa nafsu terkadang bisa mengakibatkan pertikaian antara suami dan istri, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah sumber taufik sebagai suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Teliti, Maha Mengenal. Asbabun Nuzul Surah An-Nisa ayat 35. Suatu hari seorang pria Ansor berhadapan dengan Nabi SAW bersama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, suamiku menampar wajahku hingga meninggalkan bekas luka. Dia harus dihukum." Sehubungan dengan keputusan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat 34 dan 35 ini sebagai akibat hukum dari hak suami untuk menghidupi istrinya. Oleh karena itu, hukum yang dipaksakan oleh Rasulullah SAW adalah batal dan tidak boleh ditegakkan. Hadis riwayat Ibnu Marudawai dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya tafsir Ibnu Katsir surah An-Nisa ayat 35. Dari ulama fikih mengatakan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, hakim adalah orang yang menengahi antara mereka dan mempertimbangkan kedua kasus tersebut, menjaga orang-orang jahat dari melakukan kejahatan. Jika dua kasus saling bertentangan dan perselisihan berlarut-larut, hakim memanggil teman dekat dari keluarga wanita dan teman dekat dari suami, dan keduanya bertemu untuk membahas kasus dua pasangan yang bertengkar kemudian berpisah atau tetap bersama sebagai suami dan istri melakukan apa yang menurut mereka berdua lebih bermanfaat baginya. Namun seruan syariah merekomendasikan untuk tetap utuh sebagai suami istri. Itulah sebabnya disebutkan dalam firman-Nya, jika kedua hakim itu mau perbaikan, Allah akan memberikan taufik kepada laki-laki dan perempuannya itu. Ali bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas bahwa Allah memerintahkan untuk mengundang laki-laki soleh dari keluarga laki-laki dan laki-laki sepemikiran dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim setuju untuk berpisah atau bersatu kembali sebagai pasangan di bawah perlindungan keluarga, keduanya dapat melakukannya. Tetapi jika kedua hakim setuju bahwa pasangan harus bersatu kembali, jika salah satu dari pasangan yang terlibat bersedia dan yang lainnya tidak, jika salah satu dari mereka meninggal, yang berkehendak dapat mewarisi dari yang tidak dikehendaki, tetapi yang tidak berkehendak tidak dapat mewarisi dari yang berkehendak. Kemudian surah An-Nisa ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Aim imra'atu khafatun min ma'aliha nushujan wa iradan fala junaha alayhima ay yusliha bainahuma sulha
والصلح خير واحضرت الأنفس الصح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا, yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir tentang nusyus atau ketidakpeduliannya terhadap suaminya, maka tidak apa-apa bagi keduanya untuk berdamai. Dan jika kamu menyayangi istrimu dan menjaga dirimu dari nusyus dan ketidakpedulian, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil di antara para istri. Dan jika kamu memperbaiki dan melindungi dirimu dari penipuan, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ketika mereka diceraikan, Allah akan memberikan mereka masing-masing kecukupan dari karunia-Nya yang melimpah. Allah Maha Luas dan bijaksana. Kemudian asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 138 diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan dari Sa'id bin Al-Musayyab, istri Rafi dan Uday bin Muhammad bin Muslimah telah dilecehkan oleh suami, dan suami yang karena usia dan alasan lainnya disalahgunakan tidak dicintai, dia takut menceraikannya. Jangan menceraikan, datang lagi dan lagi. Maka Allah menurunkan ayat ini, An-Nisa ayat 128, sebagai nasihat kepada kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah, wahyu dalam ayat ini menyangkut seorang pria yang memiliki istri dengan banyak anak dan ingin menceraikannya dan menikahi orang yang lain, namun istrinya mengizinkannya untuk melewatkan kereta selama dia tidak bercerai. Ayat ini surah An-Nisa 138 menghalalkan pertamaian dalam hubungan antara suami dan istri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.